Rumah tua itu berdiri tenang di tengah perkampungan yang perlahan ditinggalkan orang. Langit kelabu sore itu menambah kesan suram di halaman depan yang dipenuhi daun-daun kering. Di balik jendela ruang tamu, sunyi bergelayut di antara perabotan lama yang nyaris tak tersentuh waktu. Namun ada satu hal yang mulai berubah, halus, perlahan, tapi nyata. Sebuah bingkai foto yang sudah bertahun-tahun terpajang di atas lemari jati besar, tiba-tiba menunjukkan satu wajah tambahan. Wajah seorang anak kecil. Padahal, dulu hanya ada 3 orang di foto itu. Seorang pria dewasa, duduk di kursi tengah. Seorang anak laki-laki, berdiri di kiri. Dan seorang anak perempuan di kanan. Tahun ke-2004. Keluarga kecil yang sederhana. Tapi kini, di depan sang ayah, berdiri sosok anak laki-laki lain. Lebih muda, memakai baju putih dan celana panjang coklat. Tersenyum kecil, tapi bukan senyum hangat, melainkan senyum yang menggantung, seperti dipaksa. Randy, anak pertama dalam keluarga itu, baru saja kembali dari Jakarta. Ia pulang karena ibunya dirawat di rumah sakit. Ketika masuk ke rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari bau ruangan atau udara dingin yang menyeruak dari dalam, tapi dari foto itu. Ia berdiri di depan lemari, menatapnya lama. Wajahnya tegang, tangannya gemetar. Anak itu bukan siapa-siapa, bukan dirinya, bukan adiknya, bukan siapapun yang ia ingat. Lalu Dira muncul dari balik pintu. Adiknya yang sekarang tinggal sendiri di rumah. Ia memandang Randy dengan heran, lalu mengalihkan pandangan ke arah foto. Dan anehnya Dira justru tidak melihat kejanggalan apapun. Kayaknya foto itu memang dari dulu kayak gitu deh, gumam Dira. Tapi Randy tahu betul, dulu hanya ada 3 orang. Malam datang dengan cepat. Hujan turun perlahan. Lampu ruang tamu berkedip sesekali seperti kesal. Dibangunkan. Dira masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Tapi Randy masih berdiri di depan foto itu. Wajah anak kecil itu terus menatapnya. Semakin lama semakin dalam. Tatapannya seperti tahu sesuatu. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi hanya lewat diam. Ada bunyi. 3 ketukan pelan. Dari atas. Randy menoleh ke arah tangga tua yang menuju loteng. Suara itu datang dari sana. Loteng yang sudah lama dikunci. Sejak ayahnya meninggal, tak ada lagi yang naik ke atas. Kuncinya katanya dibuang. Tapi malam ini suara itu jelas tidak seperti bunyi tikus atau kayu lapuk. Ini seperti seseorang mengetuk, pelan, teratur, dan menunggu. Randy mendekat ke arah tangga. Kayunya berderit saat ia injak perlahan. Udara di sekitarnya berubah, lebih dingin, lebih padat, seolah sesuatu di atas sedang menahan napas. Ia mengangkat tangan, menyentuh gagang pintu kayu di atas. Terkunci, tapi longgar, tidak benar-benar terkunci. Ia mendorong pelan, pintu itu membuka sendiri, tanpa suara. Di dalam hanya gelap, tapi ada bau. Bukan bau debu atau tanah. Bau ini seperti sesuatu yang dibungkam terlalu lama. Ia naik perlahan. Tangga bergoyang. Kaki kirinya sempat tergelincir sedikit. Tapi ia teruskan. Kepalanya muncul di ujung tangga. Menatap ke dalam loteng yang gelap gulita. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Sorot cahaya menyapu ruangan yang dipenuhi kotak kayu, bingkai foto lama, dan kain putih tergantung dari atap. Ia melangkah masuk. Udara makin dingin. Suara detak jam terdengar samar dari suatu tempat. Tiba-tiba, cahaya ponselnya bergerak sendiri seperti ditarik. Dan ia melihatnya. Satu bingkai foto tergeletak di lantai, retak di salah satu sudutnya. Di dalamnya, foto keluarga mereka, sama seperti di ruang tamu. Tapi
ada 5 orang, bukan 4, bukan 3, 5, dan anak kecil itu berdiri tepat di tengah. Wajahnya lebih jelas, senyumnya lebih lebar, matanya hitam tanpa pantulan cahaya. Randy mundur 1 langkah, tapi lantai kayu di belakangnya patah. Ia hampir jatuh, ia berhasil menahan tubuhnya, tapi ketika ia kembali menyorot ke arah foto, bingkai itu sudah tidak ada di lantai. Tapi suara tawa kecil terdengar dari sudut loteng, pelan, tipis, seperti suara anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Suara tawa itu hilang. Randy berdiri kaku di tengah loteng yang gelap. Ponselnya tiba-tiba meredup. Layar berkedip lalu mati total. Hanya bayangan barang-barang tua dan kabut debu yang menyelimutinya. Sunyi, tapi seolah ada yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Ia menarik napas dan berbisik pelan, "Siapa di sana?" Tak ada jawaban. Hanya kain putih di sudut ruangan yang bergoyang seperti ditiup angin. Jendela di sana. Randy melangkah pelan ke arah kain itu. Tangannya gemetar saat menarik ujung kainnya. Kosong, tak ada apa-apa di baliknya. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia mendengar lagi suara itu. Suara anak kecil, pelan, seperti mengucapkan sesuatu dari antara barang-barang tua. 1, 2, 3. Randy membeku. Suara itu sedang menghitung, seperti seseorang memulai permainan petak umpet. Napasnya makin berat. Di belakangnya, sesuatu berdiri. Ia bisa merasakannya, tapi tak sanggup menoleh. Hawa dingin menyentuh tengkuknya, dan suara itu kembali terdengar. "Aku sudah selesai hitung, sekarang giliranmu. Cari aku." Tiba-tiba, semua lampu rumah menyala. Termasuk di loteng. Randy menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Tak ada anak kecil, tak ada suara. Hanya dirinya sendiri dan bingkai foto di pojok ruangan. Kini berdiri tegak, rapi, tanpa debu. Ia melangkah mendekat, menatap bingkai itu lagi. Sekarang 6 orang dalam foto. 1 wajah baru muncul di samping si anak kecil. Wajah seorang pria yang sangat mirip dirinya. Randy mundur perlahan. Tangga kayu di belakangnya masih bergoyang. Ia turun tanpa menoleh lagi ke atas, tapi di bawah. Dira berdiri di ruang tamu, menatap ke arahnya. "Kamu tadi ke atas ya?" Randy hanya diam. Namun tatapannya perlahan bergeser foto di ruang tamu. Jumlah orang di dalamnya sudah berubah juga. Randy menatap foto di ruang tamu. 6 orang, wajahnya sendiri ada di sana. Berdiri di samping anak kecil yang kini tersenyum lebih lebar. Tapi bukan senyum anak biasa, itu senyum yang terlalu tenang, terlalu sadar. Dira duduk di sofa, membuka bungkus makanan tanpa memperhatikan ekspresi kakaknya. "Dulu waktu kecil kita pernah punya adik kan?" tanyanya tiba-tiba. Randy menoleh. "Ngaco, kita cuma berdua." Dira mengunyah pelan, lalu tersenyum. "Ya, mungkin aku salah ingat." Tapi Randy merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia kembali memandang foto itu. 6 orang, dan semua wajah terlihat alami. Tak ada yang aneh, tapi ia tahu betul. Foto itu hanya berisi 3 orang saat ayah mereka masih hidup, 4 setelah Dira lahir, tidak pernah 6. Malam itu, Randy tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan aneh. Kilasan ingatan masa kecil yang tidak pernah ia ingat sebelumnya. Seseorang yang berlari di koridor rumah, tawa kecil dari balik tirai, suara mainan yang bergeser sendiri. Ia bangun dan keluar kamar. Cahaya dari dapur menyala samar. Di sana, Dira duduk sendiri sambil menatap meja. Di depannya, segelas susu dan sepiring biskuit. Ada 2 piring. Dira menoleh dan tersenyum. "Kak, dia suka yang rasa kelapa." Randy berhenti di ambang pintu.
Nggak lucu, hapus semua foto itu besok. Dira menggeleng. Foto itu nggak bisa dihapus, selalu kembali lagi. Bahkan kalau dibakar, angin malam masuk dari jendela yang terbuka. Tirai menari pelan, lalu terdengar suara langkah kaki kecil dari arah tangga. Naik pelan, satu persatu, Randy menatap ke sana. Kosong, tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terus terdengar, mendekat. Dira berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah serius. Kalau kamu dengar dia memanggil nama kamu, jangan jawab, Kak. Randy menatap adiknya dengan bingung. Tunggu, maksudmu siapa? Dira berbisik. Jangan katakan namanya. Suara langkah kaki kecil di tangga berhenti. Randy berdiri mematung di ambang pintu dapur. Dira masih menatap ke arah tangga dengan wajah tegang. Sesuatu sedang berdiri di sana, meski mata mereka tak bisa melihatnya. Tapi kehadirannya terasa jelas. Udara menjadi berat dan dingin. Kemudian terdengar suara pelan, lembut, seperti suara anak yang baru belajar bicara. Randy tersentak. Suara itu menyebut namanya. Jelas. Dira menahan napas dan melangkah mundur. Wajahnya pucat. Tutup telinga. Kak, jangan jawab. Tapi Randy seperti ditarik oleh suara itu. Tubuhnya bergerak sendiri ke arah ruang tengah. Langkahnya pelan. Samar terdengar bunyi detak jam dan desiran angin yang entah dari mana datangnya di ruang tamu. Foto itu kini jatuh ke lantai. Kaca bingkainya retak. Dari balik retakan itu, wajah anak kecil menatap keluar. Randy, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas. Seperti berada di belakang telinganya langsung. Dia sudah dengar bisik Dira dari balik tembok. Sekarang dia nggak akan pergi lagi. Lampu ruang tamu padam. Seketika, suara tawa kecil bergema di seluruh rumah. Suara kursi bergeser, mainan di loteng berjatuhan, dan ketukan pelan mulai terdengar di jendela ruang tengah 3 kali, lalu sunyi. Randy menatap keluar jendela. Tak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap dan pohon jambu yang bergoyang pelan. Namun saat ia menoleh kembali ke dalam rumah, ia membeku. Di sudut ruangan, berdiri sosok kecil. Tubuhnya samar, seperti kabut, tapi wajahnya tampak jelas. Wajah anak kecil di foto itu. Ia tersenyum. Tangan kanannya terangkat. Jari telunjuknya menunjuk langsung ke arah Randy. Kamu akhirnya dengar aku. Langit bergemuruh. Semua pintu di rumah tertutup sendiri. Dari dapur, suara Dira berteriak, "Kak, jangan lihat matanya!" Tapi sudah terlambat. Randy menatap mata anak itu. Dan dalam hitungan detik, kepalanya dipenuhi suara lain. Bukan hanya tawa, tapi tangisan, jeritan, dan satu suara yang paling jelas. Kalau satu orang sudah lihat aku, maka yang lain harus ikut juga. Randy terjatuh. Napasnya tersengal. Suara-suara di kepalanya berdengung. Tangisan, jeritan, bisikan-bisikan, tanpa bentuk yang terus menekan pikirannya. Pandangannya kabur. Sosok anak kecil itu melangkah mendekat. Setiap langkah memadamkan lampu satu persatu. Dira berlari dan menarik tubuh Randy ke kamar. Ia mengunci pintu dan mengganjalnya dengan meja. Randy lemas, bibirnya bergetar, menggumam sesuatu, tapi tak jelas. Aku bilang jangan lihat matanya. Bisik Dira gemetar. Dari laci, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada foto lama. 3 anak berdiri di halaman rumah. 2 adalah Dira dan Randy. 1 lagi anak laki-laki dengan wajah yang sama seperti yang ada di luar pintu. Maaf, kami masih kecil waktu itu. Lirih Dira. Suara ketukan berubah jadi hentakan. Pintu kamar bergetar keras. Dari balik jendela, sosok anak itu muncul.
menempelkan tangannya ke kaca, tersenyum. Kalau satu sudah lihat aku, yang lain harus ikut juga. Jendela mulai retak. Lampu kamar berkedip. Dira memeluk Randy yang masih terpaku. Air matanya mengalir. Kau belum pergi, karena satu dari kami masih hidup. Suara di luar berhenti. Hening. Lalu terdengar bisikan terakhir. Pelan, tepat di telinga mereka. Satu dari kalian harus pergi. Lampu padam, pintu kamar terbuka sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan. Dira memeluk Randy lebih erat, tapi sosok anak itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dalam diam. Senyumnya pudar, matanya kosong. Randy mulai sadar. Napasnya berat, tapi kali ini ia bisa melihat jelas. Anak itu, tubuh kecilnya kotor, bajunya seperti pakaian tidur lusuh, tapi matanya penuh luka. Penuh tanya. Siapa kamu? Tanya Randy pelan. Anak itu menunduk, lalu berbisik. Kalian janji cuma sembunyi sebentar. Dira mulai menangis. Dia, Arga, Randy menoleh. Apa? Aku ingat sekarang kita pernah bertiga. Tapi saat kebakaran itu, kita lari, kita sembunyi. Dan dia terjebak. Potongan memori kembali. 3 anak bermain petak umpet. Lilin jatuh, api menjalar, teriakan dari lemari, dan mereka lari keluar tanpa menoleh. Kita lupa, bisik Randy. Bukan lupa, jawab Arga. Kalian buang aku dari ingatan, biar nggak merasa bersalah. Dira menatapnya. Kami minta maaf, tapi kenapa baru sekarang muncul lagi? Karena sekarang kalian ingat. Dan sekarang waktunya aku pergi. Lantai bergetar pelan, udara hangat, foto-foto jatuh satu persatu. Tapi kali ini tak ada wajah tambahan, tak ada suara, tak ada bayangan. Sosok Arga perlahan memudar. Sebelum hilang, ia menatap mereka. Jangan lupakan aku lagi. Lalu lenyap. Cahaya matahari masuk dari jendela. Rumah itu kembali sunyi, tapi bukan karena teror. Hanya sepi yang akhirnya diterima. Dan di ruang tamu hanya tersisa satu foto terakhir. 3 anak kecil tersenyum, tak lebih, tak kurang.